Pada zaman dahulu, di sebuah wilayah yang kelak dikenal sebagai Surabaya, hidup dua makhluk perkasa. Sura, seekor ikan hiu yang gagah berani, dan Baya, seekor buaya besar yang kuat. Keduanya hidup di perairan yang tenang, namun sifat keduanya sangat berbeda. Sura dikenal berani, bersemangat, dan sedikit agresif, sedangkan Baya lebih bijaksana dan berwibawa. Namun satu kesamaan mereka adalah sifat yang sangat ambisius dan sama-sama ingin menjadi penguasa. Meskipun hidup di lautan yang sama, wilayah kekuasaan mereka berbeda. Sura hidup dan menguasai laut dalam, sementara Baya tinggal dan berkuasa di sepanjang sungai. Namun ada satu tempat yang menjadi sumber perselisihan, muara sungai, tempat di mana sungai bertemu dengan lautan. Tempat itu adalah wilayah yang kaya, penuh dengan ikan segar dan sumber makanan yang melimpah, sehingga menjadi incaran Sura maupun Baya. Suatu hari, Sura, yang terkenal sebagai penguasa lautan, merasa wilayahnya tidak cukup memberinya kebanggaan. Ia mulai merasa bahwa muara sungai seharusnya juga menjadi wilayah kekuasaannya. Karena itu, tanpa berpikir panjang, ia menyusup ke muara dan mulai memakan ikan-ikan di sana. Ia sangat puas dan menikmati hasil buruannya, mengabaikan kenyataan bahwa tempat itu adalah wilayah Baya. Baya, sang penguasa sungai, melihat tindakan Sura, amarahnya membara. Ia merasa haknya dirampas. Dengan penuh rasa marah, ia mendekati Sura dan menegurnya. "Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah wilayah kekuasaanku." Seru Baya, matanya menyala penuh kemarahan. Sura hanya tertawa mendengar teguran itu. "Baya, tidak ada yang bisa melarangku untuk datang ke sini. Aku adalah penguasa lautan, dan aku bebas mengambil ikan di mana saja yang kuinginkan," jawab Sura dengan nada angkuh. Baya yang merasa tersinggung segera membalas, "Sura, ini adalah peringatan terakhir. Kembalilah ke laut, dan jangan ganggu wilayahku lagi." Namun, bukannya merasa gentar, Sura malah semakin menjadi-jadi. "Jika kau ingin tempat ini menjadi milikmu, buktikan saja dalam sebuah pertarungan," tantang Sura. Baya tidak bisa lagi menahan amarahnya, pertempuran pun tak bisa dihindari. Mereka bertarung habis-habisan, saling menggigit dan mencakar, membuat air di sekitar mereka bergolak hebat. Pertempuran itu berlangsung berjam-jam tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Namun setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, keduanya mulai kehabisan tenaga dan memutuskan untuk menghentikan pertarungan. Akhirnya, setelah saling terengah-engah, Baya yang merasa bijak mengusulkan sebuah kesepakatan. "Sura, kita tidak akan pernah bisa hidup damai jika kita terus bertarung seperti ini. Bagaimana jika kita membagi wilayah kekuasaan?" Sura, yang juga merasa kelelahan, setuju dengan usulan tersebut. Ia menanyakan rencana Baya untuk pembagian wilayah. "Kita buat perjanjian," kata Baya. "Aku akan menguasai sungai hingga jauh ke dalam daratan, sementara kau tetap berkuasa atas lautan. Kita tidak boleh melanggar batas wilayah yang sudah disepakati ini." Sura mengangguk setuju. "Baiklah Baya, aku setuju dengan perjanjian ini. Aku tidak akan memasuki wilayah sungaimu lagi." Setelah kesepakatan itu, Sura dan Baya pun berpisah dengan damai. Masing-masing kembali ke wilayahnya dan hidup dalam ketenangan untuk beberapa waktu. Namun, ketenangan itu ternyata tidak bertahan lama. Lama-kelamaan, Sura merasa bahwa wilayah lautnya mulai terasa sempit. Ia tergoda oleh kesuburan wilayah sungai yang penuh dengan ikan-ikan segar. Keinginan untuk menguasai lebih banyak wilayah pun kembali muncul di hatinya. Sura melanggar perjanjian. Dengan niat yang tidak baik, Sura diam-diam kembali menyusup ke wilayah sungai. Ia berpikir, "Baya tidak akan tahu jika aku hanya berada di sini sebentar." Sura pun mulai memangsa ikan-ikan di sungai dengan lahap. Ia sangat menikmati santapannya dan merasa puas dengan kelicikannya. Namun, Baya tidak bisa dibodohi. Ia segera merasakan kehadiran Sura di wilayahnya. Dengan kemarahan yang membara, Baya mendatangi Sura dan menegur keras. "Sura, kau telah melanggar perjanjian kita. Mengapa kau mencuri ikan-ikanku di sungai?" Sura dengan sikap angkuh hanya tersenyum sinis. "Aku tidak peduli dengan perjanjian itu. Aku penguasa laut dan aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan," balas Sura dengan nada mengejek. Amarah Baya pun memuncak. Ia sudah tidak bisa lagi menahan diri. "Kalau begitu, kita selesaikan pertikaian ini untuk terakhir kalinya. Kali ini, aku tidak akan memberi ampun padamu," teriak Baya penuh amarah. Pertarungan terakhir yang mengerikan. Pertarungan kali ini jauh lebih sengit dan ganas daripada sebelumnya. Keduanya mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan yang mereka miliki. Sura menggunakan kecepatannya dan giginya yang tajam untuk menyerang, sementara Baya dengan gigih membalas serangan Sura dengan rahang dan tubuhnya yang kuat. Pertarungan berlangsung lama,
hingga air sungai dan laut di sekitar mereka berubah warna menjadi merah karena darah yang bercucuran. Teriakan dan gemuruh air membuat makhluk-makhluk lain di sekitar mereka ketakutan. Mereka semua menjauh, meninggalkan kedua makhluk itu bertarung hingga titik darah penghabisan. Akhirnya, dengan satu serangan maut, Baya berhasil menggigit leher Sura dengan kekuatan penuh. Sura menjerit kesakitan dan merasa bahwa kekuatannya semakin habis. Ia tahu bahwa kali ini ia tidak akan bisa menang melawan Baya. Dalam keadaan sekarat, Sura berteriak, "Baya, meski aku kalah, namaku akan tetap dikenang. Kita berdua akan selalu diingat oleh manusia di tempat ini." Sura akhirnya terkapar dan meninggal dunia, meninggalkan Baya sebagai satu-satunya penguasa di perairan tersebut. Nama Surabaya terlahir. Tempat di mana Sura dan Baya bertarung dengan sengit inilah yang kemudian dikenal dengan nama Surabaya. Nama ini diambil dari gabungan dua nama, Sura yang berarti ikan hiu dan Baya yang berarti buaya. Nama Surabaya juga memiliki makna simbolis, yaitu berani menghadapi bahaya. Nama ini menggambarkan sifat masyarakat Surabaya yang berani, tangguh, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala rintangan. Warisan dan simbol kota Surabaya. Cerita Sura dan Baya kini menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Surabaya. Hingga saat ini, patung Sura dan Baya berdiri megah di beberapa tempat di Surabaya, terutama di depan Kebun Binatang Surabaya. Patung ini menggambarkan seekor ikan hiu dan buaya yang sedang bertarung, sebagai pengingat kisah asal-usul kota ini. Legenda ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi cerita rakyat yang kaya akan pesan moral dan semangat juang. Masyarakat Surabaya terus mengingat kisah ini sebagai lambang keberanian dan tekad untuk menghadapi segala rintangan sesuai dengan semboyan mereka, Surabaya, Kota Pahlawan. Dengan cerita ini, masyarakat tidak hanya mengenang asal-usul kota mereka, tetapi juga mengambil pelajaran dari kisah keberanian dan pengkhianatan, mengingatkan setiap orang untuk selalu menghormati batasan dan janji, serta meneladani keberanian yang ditunjukkan oleh para leluhur mereka.